Hai semuanya, oke di video kali ini buat kalian yang mau beli komputer atau rakit PC sendiri, ini gua akan kasih tips dan triknya lah. Kurang lebih komponen-komponen aja apa aja nih yang bisa kalian kompromiin. Maksudnya tuh yang kalian bisa tekan budgetnya. Jadi kalau misalkan kalian punya budgetnya 5 juta, habis itu pengen pakai Ryzen 5 5600G, kalian paksain kurang lebih apa sih yang bisa kalian tekan supaya bisa pakai prosesor tersebut. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu ya. Gua harap kalian ngerti lah. Jadi pertama gua bedah dulu nih. Kalau rakit PC itu butuhnya apa aja sih? Ada casing, ada power supply, ada prosesor, ada VGA eksternal, ada RAM, ada SSD, ada hard disk, ada fan prosesor juga, ada pasta prosesor juga. Ini gue beda aja. Habis itu apa lagi ya? RAM, motherboard, prosesor, SSD, hard disk, segala macem gitu ya. Oke. Kalau gua kalau menekan budget ya, kalau gua pengen nekan budget banget, itu biasanya gue cari casing PC yang bekas gitu loh. Cari casing komputer yang bekas, yang bener-bener murah banget. Yang penting gue pengen kabelnya tuh masih berfungsi lah ya. Casing PC cari yang bekas, gak usah casing gaming, karena casing gaming pun itu harganya sekitaran 200 ribuan sampai 300 ribuan. Belum kalau pakai fan casing lagi nambah 5 atau nambah 4, itu kan tuh nambah 3 gitu. Jadi carilah casing yang benar-benar pure standar aja. Jadi bisa tekan budget, yang bisa dikompromiin ya. Jadi posisinya kalian bisa memaksimalkan apa yang bisa kalian optimalkan gitu loh ya. Habis casing, kalau power supply bisa dikompromiin nggak bisa. Power supply itu malah yang harus diutamakan guys, seriusan deh ya. Power supply itu harus diutamakan, diprioritaskan, karena kalau kalian kompromiin di power supply, impactnya hancur lebur nanti kemana-mana. Maksudnya hancur lebur gimana bang? Gua umpamakan kalian udah pakai RTX 3060, habis itu pakai Ryzen 5 5600X. Kalian mau pakai power supply yang abal-abal, yakin. Misalkan nyala deh. Saat udah nyala deh, itu nyala. Ntar selang 3 hari atau 4 hari kemudian, tiba-tiba kok pas gue nyalain kok VGA gue keluar api nih. Power supply gue kok bau angus nih. Nah, gue nggak mau kalian menyesal seperti itu. Power supply itu nggak bisa dikompromiin ya. Mendingan bawa power supply yang mahal sekalian. Yang lebih dayanya pun nggak apa-apa. Misalkan 700 watt, 800 watt nggak apa-apa. Lagi pula makan dayanya nggak mungkin segitu juga. Gitu loh, ya. Monitor deh, monitor bisa dikompromiin nggak? Monitor masih bisa gitu loh, ya. Misalkan uang kalian mepet, beli monitor yang standar dulu aja. Nanti kalian punya rezeki, baru beli monitor yang bisa menyesuaikan sama spek PC kalian. Masa PC kalian gaming monitornya pakai yang standar gitu kan? Ya nggak enak juga di mata kan. Cuma ini kan misalkan kalian pengen rakit komputer dulu ya, jadi biar kita cari jalan bijaknya aja. Habis monitor, casing udah, power supply udah gue bahas, monitor udah, keyboard mouse juga bisa cari yang standar dulu bisa ya. RAM itu kan kalau semakin besar kapasitasnya juga kalian buat aksesnya multitaskingnya lebih lancar juga sebenarnya ya. Kalau RAM itu ini dia bisa kalian tekan bisa enggak lah. Kalian bisa, kalau gue sih tetap saranin kalau bisa 16 GB, udah aman lah 16 GB ya. Cuma kalau kalian cuma buat yang standar aja 8 GB cukup lah ya. Uangnya bisa kalian relokasiin ke prosesor ataupun ke VGA atau power supply lah ya. Habis itu RAM udah. Motherboard kalau bisa sih, motherboard sebenarnya bisa dikompromiin. Kalian bisa cari yang chipsetnya yang murah, yang standar dulu ya, bisa lah ya. Oke, cuma dengan syarat kalian jangan overclock, bawaan standar aja gitu ya. Kalau motherboard, cuma kalau kalian juga pengen overclock segala macam ya cari yang mahalan gitu. Kalau motherboard sih patokan gue Gigabyte, MSI, ASRock, Asus, udah 4 brand itu aja. Motherboard, habis motherboard apalagi ya? RAM udah. Prosesor malah menurut gue itu kan otaknya komputer. Kalau gue bisa saranin sih kalau bisa jangan ditekan budgetnya, diprioritasin juga kayak power supply ya. Misalkan dana kalian buat beli casing kan, misalkan kalau casing second misal 80.000 misalnya ya kalian kan bisa tekan lagi budgetnya.
gitu loh. Maksudnya kayak casing gaming 200.000, kalian beli casing second 80.000 kan masih sisa 120.000. 120.000-nya dipindahin gua buat prosesornya, kurang lebih kayak gitu ya. Prosesor penting lah kalau kalian, apalagi buat gaming dan editing, itu otaknya banget. Buat live streaming itu prosesor penting banget ya. Kalau bisa diprioritaskan juga gitu loh. VGA eksternal juga kalau bisa diprioritasin. Cuma VGA eksternal ini rada lain, harganya bisa 80% budget sendiri ya. Kalau budget kalian mepet, kalian fokus di prosesor yang ada APU atau iGPU-nya dulu aja. Ada uang baru nabung lagi, beli lagi, upgrade lagi VGA-nya ya gitu. Habis itu yang bisa dikompromiin, fan prosesor bisa. Kalau kalian pengen budgetnya mepet, fan prosesor pakai yang standar aja. Gak usah pakai yang bawaan, gak usah beli yang aftermarket, yang gimana-gimana, pakai yang bawaan standar aja. Pakai pasta prosesor yang bagusan, gitu ya. Habis itu SSD. Kalau saran gue sih wajib pakai SSD hukumnya sekarang. Jangan booting pakai hard disk guys. Aduh. Gak kebayang lemonnya kayak gimana gitu loh ya. Ya SSD kalian bisa. Nih gue bantuin deh. Misal budget kalian mepet, SSD-nya beli yang 128 GB dulu aja buat booting aja tok. Kalian beli hard disk lagi yang 1 tera. Udah tekan budget banget itu ya. Yang penting bootingnya cepet lah, jangan sampai lemot banget. Booting buat nyalain ke sistem komputer OS Windows-nya ya. Abis itu RAM udah, motherboard udah, VGA udah, keyboard mouse udah, hard disk udah, SSD udah, RAM udah, prosesor, VGA, motherboard, casing. Gua rasa sih kalau kalian pengen komputernya juga lebih awet, ya tambah fan casing 1 lah ya. Sama rajin dibersihin juga guys, karena gue yakin banget orang-orang sekarang itu cuma tahu beli komputer pakainya doang, kagak dibersihin, ntar tiba-tiba jadi penyakit aja, panas aja ya. Oke. Pokoknya kalau saran gue yang bisa diprioritasin tuh power supply, prosesor, VGA. Kalau misalkan kalian pengen yang gaming banget gitu. Cuma kalau buat ngantor-ngantor doang mah prosesornya standar, casing standar bisa ya. Cuma ini gue saranin buat yang pengen beli komputer gaming dengan budget yang mepet, yang bisa kalian tekan gitu loh ya. Jadi kita tidak mementingkan estetika di sini, kita cuma mementingkan performance-nya doang. Gimana caranya komputer walaupun penampilannya luarnya nggak menarik, cuma kemampuannya kencang, overpower gitu kan. Bisa. Masa PC-nya nggak ada klip, nggak ada RGB-nya kok bisa live streaming bang? Nah itu baru gue kagum gitu loh ya. Ya gitulah, pokoknya yang bisa ditekan budgetnya casing bisa, SSD pakai yang kapasitasnya kecil bisa, hard disk buat penyimpanan bisa. Habis itu fan prosesor pakai bawaan yang standar bisa ya. Motherboard, saran gue sih tetap motherboard kalau bisa yang bagus. Cuma kalau budget kalian mepet, motherboardnya pakai yang standar dulu aja, cari yang nggak gitu murah cuma nggak gitu mahal. Harganya ya masih cukup terjangkau lah. Buat relokasiin dananya ke prosesor, VGA, dan power supply gitu loh. Pokoknya 3 komponen menurut gua paling penting itu power supply nomor 1 lah. Power supply is always number 1 buat gua ya. Cuma balik lagi ke teman-teman lah, karena power supply kalian kenapa-napa, impact-nya bukan ke power supply doang, bisa ke motherboard, prosesor, VGA, RAM, dan kawan-kawannya. Makanya kalau beli komputer power supply itu diutamakan. Oke? So gua buat video ini singkat padat jelas saja ya. Kalau kalian berminat bisa DM IG gue buat rakit komputer juga. Dan kalau kalian suka video ini bisa bantu like, komen, dan subscribe channel ini untuk bantu perkembangannya. Semoga gue bisa kasih tips dan trik juga ke depannya yang lebih worth it lagi lah daripada ini ya. Oke, so semoga videonya bermanfaat. Bye bye, thank you.